Shalom saudara, berjumpa kembali dengan saya dalam program Setiap Hari Bersama Tuhan. Biarlah kebersamaan kita dengan Tuhan akan terus membuat kita semakin intim dengan Tuhan, sehingga kita dapat memahami dan mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, hari ini firman Tuhan akan diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1-3. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Saudara, kalau kita melihat dari kisah ini bahwa sama seperti keadaan yang kita mungkin sedang alami akhir-akhir ini. Kita tahu setiap pemirsa, setiap hari bersama dengan Tuhan, bahwa seperti yang saya sampaikan dalam program SHBT beberapa hari yang lalu, bahwa virus corona, virus COVID-19 yang berukuran nano ini telah menghajar habis semua bangsa-bangsa, termasuk bangsa yang besar, baik itu Amerika dan bangsa-bangsa yang besar lainnya, dan termasuk Indonesia. Dan dampaknya bukan hanya banyak orang yang meninggal karena COVID-19, tetapi juga membabat habis seluruh sektor, baik perekonomian, pendidikan yang akhirnya anak-anak harus belajar secara online di rumah. Bahkan ada beberapa mereka kantor-kantor yang bekerja dari rumah. Dan banyak mereka yang di PHK atau bahkan gaji yang dipotong setengah. Nah saudara, dalam keadaan yang mungkin begitu sulit, khususnya pada akhir-akhir ini, ternyata apa yang dialami oleh kita akhir-akhir ini dulu pernah dialami oleh bangsa yang ada di kota Samaria. Ketika kota Samaria sedang terkepung oleh pasukan Aram dalam keadaan perang, maka saudara, hubungan dengan dunia luar itu terputus. Jadi kota Samaria terkepung oleh bangsa Aram dan kota Samaria hubungan dengan dunia luar terputus. Saudara, kalau kita melihat dalam film-film ya, sebuah bangsa yang sedang berperang atau terjadi sebuah musibah, baik itu gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya, ada beberapa daerah yang akhirnya terisolasi sehingga tidak memiliki hubungan dengan dunia luar. Dan ini sangat mengerikan karena tentunya pasokan untuk bahan makan dan lain sebagainya, termasuk transportasi, termasuk alat komunikasi, semuanya terbatas bahkan terputus. Dan ini sangat mengganggu sekali tentunya saudara. Dalam kisah yang dialami oleh orang-orang di Samaria, mereka mengalami suatu hal ketertekanan bukan saja dalam keadaan perang, karena dimanapun kalau bangsa sedang perang, tentunya saudara, maka akan mengalami kemiskinan. Tidak ada bangsa yang perang tapi mengalami kelimpahan. Saya percaya tidak ada saudara. Kalau bangsa sedang berperang, pasti mengalami kemiskinan, semua hal tidak bisa dilakukan dengan leluasa. Kota Samaria ini mengalami keterpurukan dan kota yang terisolasi. Dan bahkan di Samaria mengalami sebuah kelaparan yang begitu sangat genting. Kalau kita melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 25, dikatakan di sana, terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 tahi merpati berharga 5 sikal perak. Saya bisa bayangkan kepala keledai dibandingkan dengan kotoran dari burung merpati. Bahkan kotoran burung merpati pun dikatakan, saudara, berharga seharga 5 sikal perak. Saudara, 1 sikal itu adalah 11,4 gram. Bukan hanya orang miskin yang menderita, tapi pada waktu itu di kota Samaria, orang-orang kaya pun terancam mati kelaparan. Untuk itu, kelaparan yang begitu sangat diderita oleh orang-orang Samaria, baik orang miskin ataupun orang kaya.
Untuk itu Elisa, abdi Tuhan, bernubuat tentang keadaan kota ini. Di dalam pembacaan kita tadi, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 tadi, saudara, ayat yang pertama dikatakan, besok kira-kira waktu ini sesukat. Sesukat itu kurang lebih 3 kg, saudara ya. Tepung, 3 kg tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat itu kira-kira 6 kg. Jelai, saudara ya. Jelai itu seperti kayak gandum ya, kalau orang barat nyebutnya barley, saudara, akan berharga sesikal di gerbang pintu Samaria. Jadi karena bangsa Samaria mengalami keterpurukan, perang dikepung oleh bangsa Aram, mengalami kemiskinan dan keadaan yang sangat tidak mengenakan. Bukan hanya orang miskin yang mengalami kelaparan tentunya, tapi orang-orang kaya pun mengalami kelaparan. Dan harga-harga mulai naik. Saudara, seperti masa-masa awal pandemi COVID-19, semua harga-harga melambung. Kalau kita tahu masker yang biasanya murah, langsung melonjak harganya. Kita tahu hand sanitizer, vitamin C, semuanya kita cari ke semua toko, semua mall, semua apotek-apotek, kita tidak menemukan, bahkan harganya begitu melambung tinggi. Hal ini dialami juga oleh bangsa Samaria, tentunya bukan masker dan hand sanitizer pada waktu itu, tetapi bahan-bahan pokok makanan semuanya mengalami kelaparan. Tetapi abdi Allah yaitu Elisa datang ke sana dan memberikan sebuah profetik, kata-kata profetik, nubuatan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Tetapi kita lihat reaksi atau respon apa yang disampaikan oleh perwira raja yang tidak percaya nubuatan Elisa. Dikatakan di ayat yang kedua, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Saudara, pelajaran firman Tuhan apa yang kita akan belajar pada hari ini melalui SHBT? Kita sadar saudara bahwa saat seseorang mengalami ketertekanan, saat orang mengalami pergumulan masalah, baik ini bicara tentang ekonomi, baik ini bicara tentang sebuah hubungan, masalah apa saja yang menekan seseorang, maka memang membuat orang itu mengalami keputusasaan, hilang harapan. Sehingga saudara, banyak orang yang mulai undur dan mulai luntur rasa kepercayaannya kepada Tuhan. Mari kita mau belajar pada hari ini, kita mulai cek kerohanian kita masing-masing, apakah kita mengalami keputusasaan. Dalam SHBT kita atau program setiap hari bersama dengan Tuhan hari ini, renungan yang akan saya sampaikan berjudul Jangan Menyerah pada Keadaan. Ada banyak orang saat mengalami tekanan, tantangan, pergumulan sama seperti kita akhir-akhir ini. Saya melihat banyak termasuk anak-anak Tuhan yang mulai mengalami kemunduran iman, yang banyak mulai mengalami iman yang tidak mulai bergejolak lagi dengan Tuhan, kesemangatan, antusias, mulai stuck, mulai luntur, mulai biasa saja. Ada yang stuck, ada yang bahkan mulai mundur, grafiknya mulai turun. Mengalami sebuah titik kejenuhan, mengalami sebuah kebingungan. Banyak orang yang lebih fokus kepada apa yang besok aku mau makan, apa yang bisa mengenakan aku. Orang banyak fokus kepada hal-hal yang ya menyenangkan dagingnya saja. Tetapi lupa bahwa ada hal-hal yang harus mereka lebih pikirkan, kerjakan, lakukan untuk hal yang jauh lebih baik, termasuk terpenting dalam hal kerohanian. Kalau kita melihat banyak orang Kristen yang mudah menyerah dengan keadaan. Saat sakit tidak kunjung sembuh, saat pergumulan tidak pernah selesai, saat tekanan, saat mungkin dia mengalami pembulian, saat dia mungkin mengalami banyak hal yang tidak mengenakan diri mereka, maka banyak orang Kristen yang mulai mudah menyerah dengan keadaan, mudah putus asa. Melalui renungan hari ini kita mau diingatkan kembali. Yang pertama, jangan mudah menyerah dengan keadaan. Bagaimana agar kita tidak mudah menyerah dengan keadaan?
Sama seperti orang-orang yang ada di Samaria. Dikatakan oleh abdi Tuhan yaitu Nabi Elisa bahwa akan terjadi sebuah pemulihan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membalikkan keadaan dari keterpurukan, dari kemiskinan, dari kelaparan. Tuhan akan balikkan keadaan menjadi keadaan yang terpulihkan, diberkati. Elisa berkata bahwa besok kira-kira waktu ini, bahkan dikatakan waktu ini, waktu yang sama, tidak butuh waktu yang lama. Tuhan terlalu mudah untuk memulihkan. Dikatakan sesukat tepung yang terbaik dikatakan akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Sedangkan tadi kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, saudara, bahkan kepala keledai berharga 80 sikal perak. Kalau kita lihat bukan cuma sikal, tapi dikatakan 20 sikal perak, saudara. Dan 1/4, bahkan dikatakan kotoran merpati, sampai kotoran merpati saja dijual. Saya tidak tahu gunanya untuk apa, mungkin untuk pupuk dan lain sebagainya, saudara. Tapi berharga 5 sikal perak. Pemulihan sedang disampaikan oleh abdi Tuhan. Tetapi karena orang-orang Samaria termasuk ajudan dari raja sudah mengalami keputusasaan, menyerah dengan keadaan, maka mereka berkata, sekalipun Tuhan yang membuka tingkap langit, masakan bisa terjadi hal itu? Saya mau sampaikan pada saudara, bagaimana agar kita sebagai orang-orang percaya tidak mudah menyerah dengan keadaan. Yang pertama, milikilah pengharapan dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus ingat sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, siapapun saudara, baik saudara jemaat awam biasa, aktivis, majelis, bahkan hamba-hamba Tuhan. Saya mau sampaikan, beberapa kali di program SHBT, ada banyak keadaan yang kita tidak bisa pahami terjadi, tapi dengar baik-baik, milikilah selalu pengharapan dalam Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang ke-5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi di bawah matahari ini, kita tahu inilah hidup. Tetapi bukan berarti membuat kita terpuruk, putus asa, dan kita kehilangan pengharapan. Kita kehilangan pegangan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus dengan mata kita, tapi kita bisa mempercayai, meyakini bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan Yesus tidak bisa kita pegang, Tuhan Yesus tidak bisa kita raba, Tuhan Yesus mungkin tidak bisa kita lihat dengan mata kita, kecuali bila Tuhan Yesus izinkan. Namun kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di samping kita dengan malaikat pelindung yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi jangan takut saudara, milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaan. Kalau saat engkau menyaksikan tayangan setiap hari bersama dengan Tuhan hari ini, mungkin engkau sedang berdoa untuk suamimu. Suamimu begitu kasar kepadamu, suamimu tidak mengerti keadaanmu. Mungkin suamimu sebagai papa kasar dengan anakmu. Mungkin kau sudah berdoa begitu lama. Jangan putus asa, jangan menyerah dengan keadaan. Tetap miliki pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau saudara menyaksikan tayangan ini, engkau sedang sakit, bahkan kau divonis, mungkin kau tidak akan sembuh. Jangan kehilangan pengharapan dalam Tuhan. Hidup ini hanya sementara saudara. Kalau Tuhan mengizinkan engkau sembuh, pasti akan menjadi satu kesaksian. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah salah dalam pengaturannya. Kalau kau sedang punya masalah keuangan, mari pertama-tama kita cek kenapa kita punya masalah keuangan. Kalau kita tidak bijak, mari belajar bijak. Kalau kita harus menyelesaikan segala sesuatu, kita selesaikan dengan baik. Dan saudara percayalah, mintalah kepada Tuhan, berdoalah. Tuhan berkati aku agar aku dapat menyelesaikan segala sesuatu. Misalkan hutang dan lain sebagainya. Percayalah Tuhan pasti akan menolong. Apapun pergumulan saudara, jangan mudah menyerah dengan keadaan. Jangan mau kalah dengan keadaan. Anak-anak Tuhan yang kuat mempengaruhi keadaan, bukan terpengaruh dengan keadaan. Ini yang pertama. Yang kedua saudara, bagaimana agar kita tidak mudah menyerah dengan keadaan. Yang kedua, mari tetap bersukacita. Saudara,
Kalimat bersukacita, sukacita itu adalah sebuah luapan atau sebuah gambaran, sebuah interpretasi dari apa yang ada di hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Kalau kita sukacita, firman Tuhan juga berkata, hati yang gembira adalah obat. Berkali-kali saya sudah sampaikan bahwa obat ini bukan hanya sekedar bagaimana itu secara fisikal, tapi obat ini berarti juga obat secara psikologis, kejiwaan kita. Seperti Rasul Paulus menasihatkan kepada saya dan saudara di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Untuk itu saudara, jangan mudah menyerah dengan keadaan, walaupun tantangan akan selalu ada. Firman Tuhan yang berkata, hari-hari bukan semakin baik, tapi hari-hari semakin jahat. Keadaan tidak akan semakin ringan, mungkin keadaan akan semakin berat. Tetapi mari kita mau belajar bersama-sama, termasuk juga untuk saya juga terus belajar saudara, bagaimana tetap kita yang pertama memiliki pengharapan dalam Tuhan. Yang kedua saudara, tetap bersukacita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar kita tidak menyerah dengan keadaan, tetap percayalah kepada Tuhan. Saudara, kalau saya mau tekankan, bukan saja percaya kepada Tuhan, tapi mari tetap beriman kepada Tuhan. Miliki iman yang teguh dan tidak goyah. Justru, saudara, saat kita menghadapi masa-masa sukar, saat kita menghadapi hal yang tidak mengenakan, baik kita sakit, doa yang belum terjawab, apapun yang sedang menimpa dalam kehidupan kita, baik kita secara pribadi maupun keluarga kita, apapun saudara, baik masalah keuangan, masalah hubungan, doa yang belum dijawab, apa saja saudara. Mari tetap kita beriman kepada Tuhan. Saya pernah sampaikan bahwa iman dan percaya itu berbeda. Kalau percaya itu saudara, kita bisa mempercayai seseorang, mempercayai sesuatu kalau kita lihat dulu. Tetapi iman itu nilai kualitasnya di atas percaya. Di dalam kitab Ibrani, sekalipun aku tidak melihat, tapi aku percaya. Saudara, iman yang terbentuk karena kualitas rohani yang tetap mempercayai Tuhan. Saya ambil contoh siapa? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun mereka mungkin dimasukkan ke dapur api, dimasukkan ke gua singa, Daniel berkata, sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami tidak akan menyembah patung tuanku. Saya percaya pada waktu itu, Daniel dan teman-temannya tidak akan pernah tahu. Dia hanya berserah kepada Tuhan, kalau memang mati, mati untuk Tuhan. Kalau dibakar, ya sudah, habis, mati untuk Tuhan. Saya mau beritahu saudara, apakah mereka waktu melihat gua singa, Daniel waktu dimasukkan ke gua singa juga tidak mengalami rasa takut? Mungkin ada saudara. Apakah Sadrak, Mesak, Abednego waktu dimasukkan ke dapur api lalu dia tidak takut? Mungkin secara manusia melihat dia takut, tetapi imannya yang membuat mereka berani. Sekalipun aku mati dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyembah patung tuanku. Itu yang membuat mereka tetap bertahan. Bahkan di depan mata mereka sebuah kematian. Iman yang seperti itu yang saya maksud. Kalau kita dengan hal-hal seperti hanya sepiring nasi, hanya masalah-masalah keadaan seperti ini kita mudah menyerah. Saya mau challenge saudara, bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan kematian karena iman percaya saudara kepada Tuhan. Jadi ketiga hal ini, tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan, tetap bersukacita, miliki iman yang teguh, agar saudara tidak mudah menyerah dengan keadaan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan hari ini yang mengajar kami untuk kami tidak mudah menyerah dengan keadaan. Kami tahu Tuhan, dunia ini semakin jahat. Kami tahu keadaan mungkin semakin sulit, namun kami tidak akan mudah menyerah dengan keadaan. Ini tidak hanya bicara masalah ekonomi, tidak hanya bicara masalah virus, tidak hanya bicara masalah-masalah hal-hal yang berkaitan, tantangan, pergumulan, badai hidup kami. Namun Tuhan Yesus ini mungkin bicara banyak hal. Kami tidak akan mudah menyerah dengan keadaan. Namun jadikan kami orang-orang percaya yang mempengaruhi keadaan. Ajar kami tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan, tetap bersukacita dan memiliki iman yang teguh. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini yang telah memberkati kami semuanya. Kami bersyukur
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.